ini ada yang kurang enak, kurang paham lah sepertinya. Anda ya ada yang menganggap bahwa Tuhan umat Islam itu banyak. Buktinya ada Asmaul Husna, nama-nama Allah. Berarti kan Allah ada banyak, ada 99. Seperti itu. Nah, saya sering bilang bahwa Allah itu punya sifat ilmu. Asmaul Husna atau Al-Alim. Seperti itu ya, kalau sifat ilmunya. Dan saya itu termasuk orang yang senang mensifati Allah itu Al-Rasyid, maha cerdas. Allah itu maha cerdas. Tapi sekali lagi, Al-Alim, Al-Rasyid, dan lainnya itu adalah sifatnya Allah. Yang namanya kata sifat itu di dalam bahasa Indonesia itu digunakan untuk mensifati suatu objek atau subjek. Tidak bisa berdiri sendiri. Anda itu sebenarnya agak berbahaya kalau seandainya memakai ilmu yang Anda miliki itu tidak penuh, setengah-setengah seperti itu. Atau hanya menggunakan sebagian dari ilmu Anda, nggak full. Itu bahaya. Nah, Anda kan belajar nahwu sorof kan, ya amsilati seperti itulah ya. Dan Anda tahu Al-Alim, Al-Rasyid itu karena ada al di situ. Itu kan berarti isim makrifat, seperti itu ada alnya ya kan. Atau kata benda seperti itu kan. Nah, ini yang berbahaya. Karena kata benda maka bisa berdiri sendiri-sendiri seperti itu ya, antara Al-Alim, Al-Rasyid dan lainnya, Ar-Rahman Ar-Rahim seperti itu ya. Nah, artinya pernah ada orang lah ya, orang penting banget menyamakan Asmaul Husna itu dengan konsep ketuhanan ya umat sebelah. Kan bahaya kan. Nah, ini tak bisa, tidak dibenarkan. Karena apa? Karena isim itu dapat digunakan sebagai naat atau kata sifat. Nah, di sini yang namanya naat itu butuh man'ut, seperti itu kan. Anda tahu toh, kata sifat itu butuh kata yang disifati. Ketika Al-Alim itu sebenarnya ya sebagai naat. Lah man'utnya apa? Kan harus ada man'utnya kan. Man'utnya Allah. Seperti itu. Jadi Al-Alimnya itu kata sifat. Kalau di bahasa Indonesia lebih enak, Anda memahaminya seperti itu. Yaitu yang namanya kata sifat itu butuh subjek atau objek. Atau gampangnya kata sifat itu butuh benda yang disifati. Tidak bisa kata sifat kok kemudian digunakan sebagai objek atau subjek. Secara langsung itu tuh nggak bisa. Misal kata si cantik, misal kata cantik, misal kata sifat cantik. Cantik membeli buku. Siapa cantik? Kan susah kan? Tapi kalau seandainya Sri yang cantik membeli buku, si Sri yang cantik membeli buku, kan jelas. Oh, cantik itu si Sri. Atau kemudian menggunakan kata ganti, si cantik membeli buku. Tapi kan di atas sudah tahu kita. Oh, yang punya sifat cantik itu si Sri. Ya, jadi kemudian cantik itu kemudian digunakan untuk menggantikan si Sri. Ada si cantik membeli buku, si cantiknya Sri, kita tahu. Makanya kemudian ada Al-Alim seperti itu sebagai pengganti Allah, seperti itu ya, kata ganti itu. Di bahasa Inggris juga seperti itu. Yang namanya kata sifat atau adjektif, nanti itu tidak akan bisa menggantikan kata benda atau non, itu nggak bisa. Kalau istilahnya rumusnya ada subjeknya, ada objeknya kan, ya itu harus non. Nggak boleh kemudian adjektif itu nggak boleh. Adanya ya kata ganti. Non clause seperti itu ya. Makanya Allah ya cuma satu. Asmaul Husna itu sifatnya Allah, bukan terus Allah banyak, itu bukan. Jadi jelas di Al-Quran itu kalau ada Asmaul Husna, nah itu Asmaul Husnanya itu adalah kata ganti. Sebenarnya itu adalah sifatnya Allah. Allahnya cuma satu.